Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholatil jum'ah. Utawi iki iku bab nerangake salat Jumat. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. Sapa lazi Iza nudiya tatkalane den undang-undang lis sholati apa salat mi yaumil jum'ati saking dina Jum'ah. Fas'au mongko budhalo sira kabeh ila zikrillahi marang zikir ing Allah tegese salat Jum'ah. Wazarulan padha ninggalake sira kabeh al bai'a ing dodolan. Zalikum utawi mengkono-mengkono as'au ila zikrillah khairu lakum iku luwih bagus kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh. Fa idza qudiyatis sholatu mongko tetkalane den rampungake apa salat fantashiru mongko padha gumelar sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wabtaghu lan padha nuprih sira kabeh min fadlillahi ing ganjarane Allah. Wazkurullaha lan nyebut-nyebut sira kabeh Allah ing Allah kasiron kelawan akeh. La'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Ayat ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jum'ah, yaitu tentang masalah perintah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk menghadiri sholat Jumat dan bersegera kepadanya. Maksudnya bersegera di sini adalah bukan pergi dengan buru-buru, akan tetapi memperhatikan dan meninggalkan atas kesibukan-kesibukan itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksudnya apabila imam telah naik mimbar dan muazin telah azan pada hari Jumat, maka kita dianjurkan untuk segera meninggalkan semua aktivitas kita. Ila wis krungu azan pada hari Jumat, usahakan ketika kita umpamanya aktivitas atau jual beli, apapun itu pekerjaan kita, usahakan segera untuk memenuhi panggilan tersebut. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita dianjurkan untuk lebih mementingkan panggilan Allah daripada kepentingan dunia yang semata ini. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, maka setelah kita dianjurkan untuk menghadiri sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, kita dianjurkan untuk bertebaran di muka buminya Allah, wabtaghu min fadlillah, untuk mencari rizki-rizkinya Allah di bumi ini.
untuk mencari fadlnya Allah, untuk mencari masalah kehidupan dunia kita. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka perbanyaklah untuk mengingat Allah. Karena dengan aktivitas kita sehari-hari itu identik kita itu lupa dengan Allah. Oleh karena itu makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah, maka itu adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kemuliaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ayat ini menerangkan ketika kita ada mendengarkan panggilan untuk sholat Jumat. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika khotib itu sudah naik mimbar, maka bersegeralah. Karena apa? Bagi orang yang tahu fadilah atau keutamaan tentang sholat Jumat, maka seluruh aktivitas itu pasti akan ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja lan nyritake sapa al-qadhi'u Imam Qadha'i, sapa al-Qadha'i Imam Qadha'i wa Ibnu Asakir lan Imam Ibnu Asakir ani Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Ibnu Abbas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara. Al-jum'atu utawi salat Jum'ah, hajjul fuqara iku hajine pira-pira wong fakir. Jadi di antara keutamaan daripada menjalankan sholat Jumat, yaitu seperti orang yang lagi ibadah haji. Jadi bagi orang-orang yang belum mampu untuk menjalankan ibadah haji ke tanah Baitullah, ya, solusinya diantaranya kita menghadiri sholat Jumat sesuai kaifiyah, sesuai tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu fadilahnya seperti kita menjalankan ibadah haji di Baitullah. Di antaranya caranya kayak apa? Makanya ketika kita sudah khotib naik ke mimbar, itu usahakan kita itu sudah di dalam masjid. Ketika khotib itu sudah naik mimbar, itu usahakan kita sudah di dalam masjid. Dan mulai saat itulah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia. Bahkan kita itu ngaru-ngarui, kita itu mengingatkan orang di dekat kita ketika ngomong itu pun tidak boleh. Jadi ketika khotib itu sudah naik mimbar, ya kita fokus mendengarkan. Bahkan kalau bisa wiritan apa iki ngunyerne tasbih niku dilereni. Kita nengkleng nih. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib itu lebih bagus, itu lebih sempurna daripada kita ngumet nih apa niku tasbih niku. Apalagi kalau malah sing ngusrek dan lain sebagainya, sing ngetoki kuku, gigitin kuku dan lain sebagainya, itu sia-sia. Kalau kita melakukan ibadah Jumat kok sampai melakukan hal-hal seperti itu, maka Jumat kita itu cuma menggugurkan kewajiban dan tidak ada keutamaan daripada Jumat tersebut. Makanya bahkan kita ngaru-ngarui anak-anak yang ramai itu pun tidak diperbolehkan kalau sudah khotib naik mimbar. Makanya ketika kita datang Jumat, di hadis lain itu diterangkan bahwasanya malaikat itu ketika hari Jumat itu di depan pintu. Sopo sing tekone dike dhewe dicatet, iki oleh unta kan ngoten. Yang datangnya paling duluan siapa itu dicatat semua. Ini mendapatkan fadilah seperti mendapatkan onta, ini mendapatkan sapi, ini mendapatkan ayam dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika khotib itu sudah naik mimbar, maka malaikat itu akan tutup buku nih. Plek, malaikat ikut mendengarkan khutbahnya khotib tersebut. Makanya ya itu mau kita ketika khotib kok sudah naik mimbar, kok kita baru datang, ya ibaratnya menggugurkan kewajiban itu tadi.
Jadi bukannya sia-sia, enggak, tapi menggugurkan kewajiban, tapi tidak akan mendapatkan keutamaan daripada sholat Jumat itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Syafi'i lan nyritakake sapa Imam Syafi'i. Wa Ahmadu lan Imam Ahmad. An Sa'd bin Ubadah sayyidul ayyam. An Sa'd bin Ubadah, saking Sa'id ibnu Ubadah, ing dawuh sayyidul ayyami indallahi yaumal jum'ah. Sayyidul ayyami utawi bendorane pira-pira dina, indallahi ing dalem ngersane Allah iku yaumul jum'ati, yaiku dina Jum'ah. Wa huwa utawi yaumil jum'ah a'zamu iku luwih agung min yaumin nahr, katimbang saking riyaya nahr Idul Adha, wa yaumil fitri lan dinane riyaya fitrah atau Idul Fitri. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwasanya rajanya hari yaitu hari Jumat, dan bahkan di sini diterangkan bahwasanya hari Jumat itu lebih afdol, lebih mulia daripada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Kenapa kok sampai bisa seperti itu? Wa fihi khamsu khisalin, wa fihi lan iku tetep ing dalem dina Jumat khamsu khisalin utawi 5 pira-pira tingkah. Karena di dalam hari Jumat itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Di antaranya fihi ing dalam dina Jumat khalaqallahu Adam, yaiku agawe sapa Allahu Gusti Allah Adam ing Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi uhbita minal jannati ilal ardi, lan ing dalem dina Jumat uhbita den turunake sapa Nabi Adam minal jannati saking swarga ilal ardi marang bumi. Begitu juga pada hari Jumat Nabiullah Adam diturunkan dari surganya Allah ke bumi ini. Wa fihi lan ing dalem dina Jumat tuwfiya den pot sapa Nabi Adam. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam alaihissalam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lan iku tetep ing dalem dina Jumat la yas'alul abdu utawi wa filan iku tetep ing dalem dina Jumat saatun utawi dina la yas'alu kang ora nyuwun sapa al abdu kawula fiha ing dalem saah syai'an ing suwiji-wiji illa a'tahu angin maringi sapa Allah hu ing abdun yahu ya ing syai' malam yas'al selagine orang nyuwun sapa abdun isman ing dosa au qati'atir rahim utawa megot sanak. Jadi pada hari Jumat, yaitu hari di mana seluruh permintaan seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, alias semua permintaan hamba itu akan dikabulkan oleh Allah asalkan mintae tenanan, asalkan mintae betul-betul fokus, betul-betul mengikuti rukun dan syaratnya berdoa kepada Allah. Maka insya Allah permintaan-permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah, kecuali permintaan yaitu ya Allah aku engko awan arepe nembak nomor iki muga-muga diolehno ya Allah. Lah ngoten niku enggak dikabulne malahan. Permintaan-permintaan tentang perbuatan dosa itu tidak akan dikabulkan walaupun jaluke dina Jumat. Au qati'ar rahim utawa jaluk supaya hubungan silaturahim
kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada sesama muslim itu diputuskan, itu juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Walaupun jaluk dina Jumat. Jadi dina Jumat itu hari yang mana seluruh permintaan seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah kecuali permintaan-permintaan yang enggak bagus. Wa fihi lan ing dalem dina Jumat taqumus saatu bakal kedadian apa as-saatu dina kiamat. Wa ma min malakin lan ora ana utawi malaikat muqarrabin kan parek sapa malaikat ing Allah. Wala samain lan ora langit, walal ardi lan ora bumi, wala rihin lan ora angin, wala jabalin lan ora gunung, wala hajarin lan ora watu illa angin utawi malak au sama ila akhirih wa huwa musyfikun iku khaif iku wedi mi yaumil jum'ati saking dina Jumat. Dan pada hari Jumat itu pula nanti kiamat akan terjadi. Niki pasti. Karena hadisnya Rasulullah banyak menerangkan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Mbuh kapan tekoni tapi. Jadi 8 tahun 2012, tahun 2000 itu nggak bisa menentukan seperti itu. Tapi pastinya kiamat itu datangnya pada hari Jumat. Makanya seluruh makhluknya Allah, baik malaikat, baik langit, bumi, angin, gunung, batu, semuanya takut pada hari Jumat. Karena apa? Pada hari itulah semua makhluknya Allah akan dihancurkan pada hari itu. Makanya setiap hari Jumat itu makhluk-makhluk Allah yang besar-besar baik di langit maupun di bumi itu dia selalu gemetar kalau sudah mendengarkan bahas esok hari Jumat khawatir arepe dikukut di kemang dunia ini. Karena identik karena identik makhluk-makhluknya Allah yang kelihatannya mati itu tadi, kayak batu, kayak angin, kayak gunung, itu lebih peka daripada manusia yang kelihatannya hidup ini, kan gitu. Itu lebih peka daripada manusia yang kelihatannya hidup seperti ini. Dan tiap hari selalu berzikir kepada Allah, makhluk-makhluknya Allah seperti itu. Jadi intinya pada hari Jumat itu adalah gustinya, itu adalah rajanya hari menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari Jumat itulah ada kejadian-kejadian yang luar biasa, diantaranya diciptakannya Nabi Adam, diantaranya lagi diturunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, diantaranya lagi diwafatkannya Nabi Adam juga hari Jumat, dan diantaranya lagi setiap permohonan seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah ketika minta pada hari Jumat. Dan yang kelima yaitu kiamat atau as-sa'ah itu terjadi pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muslimun lan nyritake sapa Imam Muslim. Wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud an Abi Musa saking Abi Musa. An Abi Musa al-Asy'ari saking Abi Musa al-Asy'ari. Annahu ing setuhune Abi Musa sami'a iku krungu sapa Abi Musa Rasulullah injung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu iku ngendika sapa Rasulullah inna sa'ata ing setuhune inna sa'atal ijabati ing setuhune mangsa den sembadani doa ma baina ayyajlisal imamu ila antuqadhas shalah iku barang kang tetep ing dalem antarane yen to lungguh sapa al imamu imam ila ayyuqadhas shalah tumeka yen to den rampungi apa salat. Yang dimaksud salat Jumat nggih. Di antaranya lagi waktu yang mustajab pada hari Jumat itu ketika imam itu sudah naik mimbar sampai selesai salat. Kan tetapi sebagian ulama mengatakan meringkas lagi, di antara waktu yang mustajab pada hari Jumat itu ada yang mengatakan antara khutbah 1 dan khutbah 2, antara
pas ketika khotib duduk itu waktu mustajab. Maka ketika pada saat itu kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadulan ceritake sapa Imam Ahmad wa Turmuzi lan Imam Turmuzi ani Ibnu Umar saking Ibnu Umar ing dawuh ma min muslimin ma ora ana utawi wong Islam ma min muslimin ora ana utawi wong Islam ya mutu kang mati sapa muslim yaumal jumati ing dalam dina Jumat au lailatal jumati utawa ing dalam bengine dina Jumat illa waqahullahu ta'ala angin iku ngreksa ing muslim sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala fitnatul qabri ing fitnah kubur a'adzanallahu minha muga-muga ngreksa ing kita saking fitnah kubur muga-muga ngreksa sapa Allah ing kita saking fitnah kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmuzi ini menerangkan barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat illa waqahullahu ta'ala fitnatul qabri maka Allah akan memelihara Allah akan ngreksa orang tersebut dari fitnah kubur. Fitnah kubur niku napa? Jadi fitnah kubur dengan siksa kubur niku berbeda. Jadi yang dimaksud fitnah kubur, fitnah itu ujian. Ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, habis itu kita diuji, ditekoi. Berarti pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu adalah fitnah kubur, ujian. Apabila kita bisa menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir, insya Allah kita akan diberi kenikmatan di dalam kubur itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita itu tidak bisa lulus dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, berarti alamat niku. Alamat niku. Makanya bagi orang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka insya Allah aman daripada fitnah kubur itu tadi, pertanyaan munkar dan nakir itu tadi. Akan tetapi itu biasanya identik juga dengan kebiasaan kita selama kita hidup di dunia juga, biasanya seperti itu. Lah mati ini pas mendem, pas main kopek atau napa nika, pas sabung ayam sangke senenge menang, menang judine akhirnya geblak saking senenge mati pas dina Jumat maneh. Iku ya apa kan ngaten. Jadi kalau kejadian-kejadian seperti itu tetap, karena itu yang namanya pertanyaan munkar dan nakir itu sebetulnya walaupun kita itu saat ini sudah ngapal nih, engko lak pandit nak ning kubur lak tanya sama malaikat munkar dan nakir, aku harus bisa jawab. Makanya ning donya diapalno. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhan saya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad nabi saya. Siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat saudara saya. Apa kiblatmu? Ka'bah Baitullah kiblat saya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad nabi saya. Apa kitabmu? Al-Qur'an kitab saya. Wis wapal arepe mati ya soalnya. Tapi ya, amal kehidupan kita sehari-hari wis enggak sholat, enggak ngelakoni poso dan lain sebagainya. Jadi lagi dilebokne ning jero kubur iku, lagi dilebokne ning jero kubur iku teko malaikat munkar dan nakir. Biasanya lah wong kehidupan yang seperti itu ya wajahnya juga berbeda, pertanyaannya juga berbeda, cara bertanya pun juga berbeda. Biasanya lah wong soleh itu ditekoi man robuka, sopo pangeranmu, Allah pangeran kulo. Nah wong penggaweane kaya ngono ya man robuka kan. Dadi apalane langsung rontok. Sing diwapalne iku ilang kabeh. Dredeg soalé. Makanya kita itu
ketika ada orang meninggal kenapa ditalkin? Ditalkin itu emang mayit itu bisa mendengarkan. Mayit itu bisa mendengarkan. Akan tetapi ya nantinya kembali kepada amal perbuatan kita di dunia kan gitu. Walaupun pas Pak Imam marahi kemung ya apal nggih. Lah wong-wong wis mulih ditinggal Pak Imam malaikat teko bruk ngono mereka kaget nggih, hilang. Nggih. Karena semuanya itu tergantung amal kita. Nggih. Dan bahkan nggih, walaupun kita itu enggak apal, kalau amal kita itu baik nggih. Insyaallah malaikat munkar dan nakir itu bahkan arepe nekoki iku isin-isin nggih. Isin-isin. Wong kae ning donya iku ibadahe luar biasa kok, enggak pernah ngeleki wong kok. Nggih. Berarti wong iku disenengi karo Gusti Allah. Gusti Allah seneng kok masa aku ora seneng. Logikanya kan seperti itu. Jadi arepe nekoki iku mikir-mikir kayak santri Al-Fajar iku, kayak sing biasa ngaji ning Al-Fajar iku. Arepe nekoki malaikat isin-isin. Grogi, nggih, grogi ngapain malaikat. Jadi intinya orang yang meninggal pada hari itu maka insya Allah akan direksa, akan dipelihara oleh Allah dari fitnah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud lan nyritakake sapa Imam Abu Dawud wal Hakim lan Imam Hakim Adi bin Thariq bin Syihab saking Thariq bin Syihab ing dawuh al jum'atu haqqun utawi salat Jumat iku hukume wajibun. Al jum'atu haqqun utawi salat Jumat iku hukume wajibun, ya iku wajib. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam fi jamaatin ing dalem sartane jamaah illa ala arbaatin angin ing atase wong papat rupane abedin budak mamlukin kang den miliki awi muraatin utawa wong wadon au sabiyin utawa bocah cilik au maridin utawa wong lara. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim ini menerangkan bahwasanya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Fardu ain itu berarti setiap individu kewajiban untuk menjalankan sholat itu, nggak oleh diwakilno. Kadang-kadang wong itu ya rata-rata guyon, rata-rata ngenyek. Aku titip Jumat ya, Jumatan ya, titip Jumatane titip. Iki rata-rata guyon, rata-rata ngenyek. Jadi sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, kewajiban bagi individu, tidak boleh diwakilkan kecuali 4. Kecuali 4 orang yang diperbolehkan untuk tidak menjalankan sholat Jumat, yaitu yang pertama budak. Jadi budak ini enggak kewajiban Jumat, atau pemaneh karo tuane enggak oleh Jumatan, ya ora oleh, kecuali kalau tuane enggak apa-apa wis awakmu Jumatan, nggih. Tapi enggak kewajiban, tapi kalau Jumatan sah, maksudnya ngoten lho. Jadi budak, nggih, itu enggak kewajiban Jumat, tapi ketika dia menjalankan sholat Jumat, Jumatane sah alias enggak perlu sholat zuhur. Awi mraatin utawa wong wadon, nggih. Begitu juga perempuan itu enggak kewajiban Jumat, akan tetapi ketika menjalankan sholat Jumat tetap Jumatane sah dan tidak perlu ngulang sholat zuhur. Nah karena teng Jawa niku kadang-kadang ibu-ibu enten sing Jumatan, cuman identik ibu-ibu yang sepuh. Soalnya lah si nom-nom melok-melok Jumatan akhirnya wis ngurangi pahalane Jumate wong lanang-lanang itu. Pemane pacaane menor-menor kan ngoten. Jadi wong wedok wanita pun itu diperbolehkan menjalankan sholat Jumat dan Jumatannya sah, akan tetapi tidak diwajibkan. Ausobiyin atau bocah cilik. Yang dimaksud bocah cilik itu anak yang belum balik, itu enggak kewajiban Jumat walaupun laki-laki. Akan tetapi ketika dia menjalankan sholat Jumat sah. Yang penting memenuhi rukun dan syaratnya Jumat. Au maridin utawa wong loro, orang yang sakit itu juga tidak kewajiban sholat Jumat. Jadi kalau sakit ya nggak perlu dipaksa.
Sakit nggak perlu dipaksa. Jadi kategori sakit yang seperti apa itu yang tahu diri kita sendiri. Lah aku ibaratnya loro gatel, ibaratnya loro napa panu nggih. Loro wis pokoke loro sing ringan kira-kira tidak membahayakan dan lain sebagainya ya tetap kewajiban sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadulan ceritake sapa Imam Ahmad wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an man tawaddoa man utawi sapa wonge lamun man tawaddoa utawi sapa wonge lamun iku wudu sapa man yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat fa ahsana mongko ambagusake sapa man al wudu'a ing wudu'e summa ata mongko nuli nekani sapa man al jum'ata ing salat Jumat wasama'a lan ngrungokake khutbah sapa man wa angsota lan nengklengake khutbah sapa man ghufira lahu mongko den sepura kedue lahu kedue man ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra apa dosa kang tetep ing dalem antarane yaumul jum'ah lan ing dalem antarane dina Jum'ah al ukhra kang weneh wa ziyadatu salasati lan nambahi telu pira-pira dina ayamin wa ziyadatu salasati ayamin lan tambah telu pira-pira dina waman masa utawi sapa wonge lamun iku dolanan sapa man alhasa ing krikil faqad lagha mongko teman-teman nganggur sapa man. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini menerangkan barang siapa yang wudu dengan sempurna kemudian pergi untuk menjalankan sholat Jumat wastama'a kemudian mendengarkan khatib wa angsota lan mendengarkan sambil dimasukkan ke dalam hati, ngoten maksudnya. Dihayati. Jadi mendengarkan dan menghayati apa yang disampaikan oleh khatib itu tadi. Orang yang menjalankan seperti itu wudu dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid mendengarkan dan menghayati apa yang disampaikan oleh seorang khatib, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam. Okay. Maka orang yang seperti itu diampuni dosa-dosanya antara Jumat kemarin sampai Jumat hari itu plus tambah telung dino. Okay. Jadi orang yang wudu sempurna mendengarkan khatib dan meresapi memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib itu tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya mulai Jumat yang kemarin sampai Jumat hari itu tambah telung 3 hari, tambah tiga hari. Waman massa hasso faqad lagha, lah niki. Dan barang siapa yang mainan kerikil, faqad lagha mongko teman-teman nganggur sapa man. Maksudnya enggak ada keutamaan itu tadi. Makanya ketika kita hari Jumat, ketika khatib sudah naik mimbar, ojo uti tangane, nggih. Di sini diterangkan main kerikil. Ya, di sini ya tasbih niku wau. Tasbih aja istirahat dikit, nggih. Lapan khatib wis munggah, tasbih dideleh ngrungokne nengklengne niku wau. Nggih. Supaya apa? Supaya dosane awake dhewe mulai Jumat kemarin sampai hari itu tambahi 3 hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah lek nengklengne sampai keturun piye? Padha enggak oleh. Makanya ketika kita khatib sudah naik ke mimbar ya kita emang betul-betul mendengarkan. Makanya kalau sampai kita ketiduran atau tidur nggih, itu tidak akan mendapatkan keutamaan ini tadi. Tapi Jumatane awake dhewe sah, kan gitu. Tapi tidak akan mendapatkan keutamaan ini tadi. Makanya sebagai khatib pun itu justru khatib itu disunahkan ketika khutbah itu nggak boleh panjang-panjang. Nggih. Karena apa? Ya identik orang yang pada hari Jumat itu identik orang habis kerja itu pasti capek.
Lah khotibe iku panjang nggih ngluwadur nggih. Iku mesti wong turu, lak ra turu mesti ngomel kan ngoten. Khotib panjange selak kerja pemane ning daerah perusahaan kan. Nggih. Jadi khutbah iku enggak usah panjang-panjang 10 menit. Nggih iku sedengan. Syukur-syukur 5 menit kan gitu. Jadi sunnahnya kalau khutbah itu pendek, ringkas, padat, dan mudah dimengerti. Akan tetapi ketika sholat Jumatnya itu sunnahnya malah panjang. Ojo diwalik khutbah panjang, pas waktu sholat Jumat kulhu falak anas kan gitu. Itu enggak sunnah kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadulan ceritake sapa Imam Ahmad. Wal Hakimu lan Imam Hakim. An Abi Ja'di saking Abi Ja'ad man taroka man utawi sapa wonge taroka iku tinggal sapa man salasa Jum'atin ing telu pira-pira salat Jumat muntaha hali angge gampang wana toba'a mongko nutup sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine man. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim ini menerangkan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan menggampangkan, meremehkan. Jadi enek alasane nggih. Wa nataba Allahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya orang tersebut. Jadi ketika kita itu nggak bisa menjalankan sholat Jumat, itu jangan enek alasane, contoh, contoh. Padahal daerah situ itu aman, padahal daerah situ itu aman dan diperbolehkan untuk Jumat. Enek alasane, corona alasane, wedi aku kan ngoten. Padahal aman, kecuali kalau emang di daerah situ itu daerah zona merah, daerah memang wis ra karu-karuan, maka kita nggak menjalankan sholat Jumat itu nggak apa-apa. Lah wong liyane kuwabeh Jumatan kok awake dhewe alasane corona, enggak oleh nggih. Itu padha karo meremehkan nggih. Kecuali kalau emang kita ini sakit, itu justru emang malah enggak boleh kan gitu. Apalagi sakit dalam artian sakit emang betul-betul kita ini positif, nah itu justru malah haram. Nggih. Enggak boleh. Jadi orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah akan tutup hatinya. Hati itu ketika sudah ditutup oleh Allah, makanya biasanya ketika ada orang membicarakan kebaikan, orang ngajak kebaikan, itu wes nggak minat sama sekali. Bahkan kadang-kadang malah ngenyek kan gitu. Wah, so alim sampean iku kan kata. So alim sampean iku. Wes ora gelem tapi malah ngenyek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani ulan critakake sapa Imam Tabrani an Usamah bin Zaid saking Usamah bin Zaid man utawi sapa wonge taroka lamun iku tinggal sapa man salasa Jum'atin ing telu pira-pira salat Jumat min ghairi uzrin saking tanpa uzur kutiba mongko den catet sapa man minal munafiqina setengah saking pira-pira wong munafik. Nggih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini menerangkan barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka dicatat oleh malaikatnya Allah berarti wah iki emang wong munafik. Wis kakean alasan tok iki, nggih. Munafik iki. Termasuk golongannya orang munafik. Makanya usahakan ketika kita itu tidak bisa menjalankan kewajiban, kewajiban apapun itu, ketika kita itu belum bisa maksimal untuk menjalankan kewajiban, itu minimal jangan sampai meremehkan. Contoh, ketika kita bulan Ramadan, kita itu tidak puasa, kita tidak puasa, yuk karena apapun itu alasannya, nggak masalah. Tapi jangan sampai meremehkan hukum puasa tersebut. Aku poso ya ora sugih umpamane.
Aku poso sing keimangan sopo, umpamane kan ngoten. Iku padha karo meremehkan. Ketika kita nggak mampu untuk berpuasa, menjalankan kewajiban mau sholat, mau puasa, mau apapun itu, minimal kita itu aku sakjane yo pengin. Iya, yo pengin ngelakoni, menjalankan itu. Tapi hatiku ini emang swangel dedel iki emang kan ngoten. Jadi kewajiban itu jangan sampai disepelekan, nggih. Apalagi sampai ora poso, ora apa-apa, nggih. Kata-kata seperti itu kalau menurut hukum kitab Sulam Taufik, orang yang menghalalkan barang yang haram atau sebaliknya mengharamkan barang yang halal, nah, itu murtad, keluar dari Islam. Makanya ketika kita itu tidak bisa melakukan kewajiban atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan meremehkan. Makanya minimal kita akuin bahwasanya perbuatan kita itu salah. Contoh, nyawang wong wedok iku yang bukan muhrimnya hukumnya haram. Nggih. Aja awake dhewe ngomong, walah sak nyuk ae kok. Eman mosok haram. Lah itu enggak oleh. Makanya tetap kita akuin bahwasanya hal seperti itu hukumnya haram, ngoten lho. Tapi awake dhewe seenak nyawang iku, asik kan ngoten. Jangan sampai itu akhirnya kita menghalalkan perbuatan itu. Oke. Makanya orang yang seperti itu lebih bagus, lebih baik orang yang berbuat maksiat tapi getuni. Oke. Getuni niku napa? Menyesali apa yang dia lakukan, tapi emang dia belum bisa meninggalkan, itu lebih bagus. Oke. Daripada orang yang rajin ibadah akan tetapi ada sifat-sifat kebanggaan, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat aku loh. Nah itu lebih hina daripada orang yang biasa maksiat seperti itu. Jadi intinya hadis ini menerangkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah catat atau Allah masukkan ke dalam golongannya orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik itu siksaannya lebih kejam, lebih dahsyat daripada orang kafir. Karena orang munafik ini tahu, tahu tapi dia tidak mau melakukan dan justru malah mengenyekkan, kan gitu. Malah mengenyek itu tadi. Meremehkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuqi ya adai nuri. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.